kebobrokan, nggak apa-apa. Saya juga sama dengan Pak Harto. Kalau misalnya mau diapain, nggak apa-apa. Tetapi saya punya keyakinan bahwa saya berjuang untuk agama, bangsa, dan negara. Itu koridornya. Dan saya sebagai mantan prajurit, ya saya hadir di sini itu juga karena sumpah saya dulu. Sumpahnya diantaranya adalah demi Allah saya bersumpah, saya ya pribadi, bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, bukan yang sekarang Undang-Undang Dasar 2002, bukan, yang asli. Jadi oleh karena itulah saya hadir di sini, gitu ya. Karena itu sampai yaumil akhir itu sumpah saya pribadi kepada Yang Maha Kuasa. Saya harus setia kepada negara, bukan kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya itu amanah, ya, dia pegang itu pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dan UUD 45 yang asli, oh saya siap rela mati untuk kepentingan pemerintah. Tetapi manakala pemerintah ini mengakomodasi komunis, kemudian gayanya liberal kapitalis, enggak, saya siap mati untuk itu, untuk mengembalikan. Allahu Akbar. Jadi Bapak sekalian, ya kita sudah tahulah situasi negara ini. Kita jangan bohong. Jadi saya sebenarnya ada keprihatinan saya, ya, kepada adik-adik saya yang masih dinas. Harusnya TNI dan Polri, oke lah Polri itu bukan kesatuan saya, tetapi TNI harusnya dia pegang koridor. Manakala pemerintah keluar dari koridornya, harusnya dia datang kepada pemerintah. Pemerintah masuk loh kepada koridor. Ini loh yang dibuat oleh founding father kita. Di sana tujuan kita. Sekarang saya mohon maaf ya, dari tujuan negara saja sekarang sudah diacak-acak. Sekarang kan ada 4 tuh tujuan negara tuh: melindungi bangsa dan wilayah, ya, mensejahterakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut serta di dalam perdamaian dunia. Sekarang kita lihat wilayah dijual. IKN tadi saya disampaikan oleh Pak Harto 190 tahun. Siapa yang akan di sana? Ya. Saya ke BUMN sekarang, kalau saya tidak salah, boleh dikelola asing oleh 100% dikelola oleh asing. Padahal itu adalah sarana untuk entrepreneur bangsa kita. Ya. Jadi semua acak adul. Jadi kalau kita lihat ya, apa sih kehidupan berbangsa dan bernegara? Geodemokonsos. Ya, geografi, demografi, kemudian konsos, ipolexospud milhan. Coba mana ada nggak sekarang yang membanggakan kita dari seluruh kehidupan, komponen kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua memprihatinkan. Sekarang para pejabat, punten ya, oknum lah saya sampaikan. Ya tidak semuanya mungkin, tetapi kalau menurut saya mungkin hampir semuanya juga gitu. Sekarang itu berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, untuk mencari duit, kekayaan, untuk apa? Perutnya kenyangnya perut masing-masing. Loh saya prihatin, Pak, saya di Bandung tiap hari saya melihat itu bangsa pribumi yang harusnya mewarisi kekayaan negara ini hidup dari tong sampah satu ke tong sampah yang lainnya. Innalillahi. Kalau saya monitor ceramahnya Cak Emput atau Pak Mahfud, kalau pemerintah ini mengelola negara ini dengan benar dari tambang saja, harusnya pemerintah mampu menyantuni warga negaranya, mulai dari yang baru lahir sampai dengan ke yang mau game over 20 juta per bulan, harusnya. Tetapi sekarang apa yang dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat kita? Tidak ada tuh, menurut saya, ya benar-benar berjuang. Yang sekarang diberi mandat oleh rakyat itu berjuang untuk kepentingan rakyatnya. Jadi harta kekayaan negara yang dikelola oleh mereka itu benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyatnya. Gak ada. Ada sih ada, tetapi menjelang saat pemilu sekarang nih yang dibutuhkan, baru dikasih sembako rakyat, tetapi hanya untuk mencari suara. Innalillahi. Jadi keprihatinan saya itu, oleh karena itu saya sudah sampaikan kepada siapapun, organisasi apapun, kalau saya diajak untuk membela agama, bangsa dan negara ini,
ya, mensejahterakan rakyat, saya ikut. Mau dijadikan sebagai anggota pun saya ikut. Dan saya tidak pengen apa-apa, ya. Saya usia udah 65, sudah dapat bonus. Apalagi Pak Harto tadi, Pak Slamet, Pak Narko, kita ini udah bawa tanah, nggak pengen apa-apa lagi, tetapi selamatkan anak cucu bangsa ini. Allahu Akbar. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan berkali, saya nggak pengen apa-apa, enggak. Kalau seandainya Undang-Undang Dasar 45 sudah kembali ke aslinya, di situ ada proteksi terhadap pribumi Nusantara. Saya tidak mau seperti Singapura, saya tidak mau seperti Amerika yang Indian itu hilang dari peredaran. Kemudian saya juga tidak mau seperti aborigin di Australia. Yuk kita sama-sama bangun negara ini, tetapi bahwasanya ada resolusi PBB tentang pengakuan terhadap hak-hak masyarakat pribumi. Jadi, yuk sama-sama kita bangun, ya. Ya punten ya, yang ada warga negara Indonesia dari bangsa lain, ya, yuk sama-sama kita. Makanya saya di dalam punten, di dalam UUD 45 itu adendumnya, salah satu saya sarankan untuk pasal 6. Pasal 6 kan presiden adalah orang Indonesia asli.